Ya, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, apa itu Mbak Ayu maksudnya? Getar di HP-nya itu apa di off dulu. Disediain mode silent. Getar HP. Yang mana getar HP-nya HP? apa itu ya? Kan HP-nya apa kan bergetar-getar. Nah, itu di Udah, Mbak Ning? Udah, Mbak. Aku nggak dengar dong jadinya. Ya. Getar HP posisinya di mana, Mbak Ayu? Ada di atas. Geser ke bawah. Yang mana tuh? Nggak ngerti aku. Ini loh di grup-grup. Hah? Volume saya dikecilin maksudnya gitu. Dapat komplain ya. Geli ya Pak Neng dengar suara getar gitu. Oh. Atau volume HP-nya apa aja dicilik nih, Pak? Iya, dicoba. Oke. Bisa meni cilik iki. Aku terlalu kecil, aku nggak training dong jadinya. Enggak, Pak. Itu suaranya sama gua treble kok, Pak. Oh iya, Kak. Oh, oke. banter, Pak. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya kita sebelum mulai kita bersyukur dulu sama kepada Allah, teman-teman telah memberikan ilham ya untuk melakukan kegiatan Zoom yang berawal dari bincang pagi. Dan perlu teman-teman tahu bahwa kita ada pertemuan tab ya, ada khusus pertemuan komite bincang pagi yang kemudian dengan bimbingan Mak Ning menjadi acara rutin setiap minggu, yaitu sharing para mentor-mentor hebat yang telah murid-murid Encop yang telah melakukan dengan baik ya. Dan ini insya Allah antri teman-teman ya, ada orang-orang hebat di belakang kita yang akan terus siap memberikan inspirasinya kepada kita semua. Doakan teman-teman perkumpulan kita ini lewat kolaborasi ya akan melahirkan banyak sekali prestasi buat kita, organisasi kita ya kan, kemudian utamanya juga buat Indonesia dan Herbalife internasional pada umumnya teman-teman. Oke. Nanti teman-teman juga diduplikasi di grupnya masing-masing, di organisasinya masing-masing untuk melakukan evaluasi secara berkala ya, lebih sering lebih bagus. Oke, hari ini teman-teman kita temanya adalah tentang hebatnya voucher ya, strategi voucher di lingkaran DMO Kepo teman-teman. Ya, kali ini kita hadirkan calon presiden tim kita teman-teman yang masya Allah atas bimbingan dari Mak Ning dan tim. Beliau kebetulan adalah adik kandung Mak Ning sendiri ya, yaitu Mas Fajar. Beliau seorang AWT ya, on the way ke tim ya, moga-moga Allah memudahkan semua langkahnya. Dan praktek vouchernya ini sudah diduplikasi oleh banyak sekali tim dan menghasilkan peningkatan volume yang cukup signifikan. Oke, selanjutnya Mak Ning silahkan dibimbing, nanti mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil ya. Silakan Mak Ning, dilanjut Mak Ning. Oke, terima kasih Abah. Jadi Abah nanti sambil mungkin mencatat apa yang disampaikan Mas Fajar, nanti Abah yang biasanya Abah kan sangat jeli ya. Nanti apa-apa yang kurang yang kurang jelas nanti Abah bisa memperjelas lagi gitu. Ya, oke. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman ya. Sebelum saya memanggil Mas Fajar gitu ya, teman-teman kita refresh sedikit tentang sosialisasi dan kepo dan bagaimana mencari titik-titik kepo atau titik-titik sosialisasi. Ya, sosialisasi dan kepo itu gini, sosialisasi bisa tanpa kepo. Tapi kepo tidak bisa tanpa sosialisasi. Jadi sosialisasi itu harus dilakukan sebagai DMO utama
Karena sosialisasi itu seperti walk and talk, ya, tetapi yang disampaikan adalah 4 konsep sarapan sehat. Tidak asal membagikan flyer, tetapi sambil menjelaskan tentang 4 konsep sarapan sehat dan endingnya adalah diundang datang ke NC. Ya, sosialisasi teman-teman itu ada 2 cara. Ada sosialisasi, sebentar. Ada sosialisasi dadakan dan ada sosialisasi undangan. Oke, ya teman-teman paham dulu. Sosialisasi dadakan itu nggak janjian sama, biasanya dilakukan untuk mencari customer untuk diri sendiri. Keluar dari NC kita, ketemu orang, berhenti, permisi, ngobrol, minta waktu 5 menit. Dan menyampaikan 4 konsep sarapan sehat. Terakhir kali, berikan voucher untuk mengundang datang ke NC untuk kepo 3 hari. Jangan lupa kalau beliaunya bersedia diajak selfie, kemudian mintalah kontaknya, sehingga kita itu minta kontak itu dengan elegan. Kenapa? Karena kita berniat mengirimkan foto kita bersama beliau. Itu kalau sama ibu, kalau sama bapak-bapak kadang kita sungkan ya teman-teman ya. Ya, karena bukan muhrim. Itu yang sosialisasi dadakan. Sosialisasi dadakan itu bisa personal. Bisa juga sosialisasi dadakan rame-rame. Misalnya teman-teman datang ke kampung, ada ibu-ibu sendirian. Terus kemudian nanya, Bu, jam segini tetangganya pada ngapain ya? Boleh diundang Bu sekalian gitu. Nah, tetangganya ngumpul, kita bisa sekalian sosialisasi. Itu tanpa undangan. Undangan mendadak. Oke, 5 orang gitu ya, kita sosialisasi. Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi teknis sosialisasi, teman-teman sudah paham ya. Sosialisasi teknisnya itu kan urutannya perkenalan, tujuan kedatangan, perkenalan, 4 konsep sarapan sehat, ya. Sebelum 4 konsep sarapan sehat ditanya sarapannya opo, ya. Dan terakhir adalah menjelaskan tentang kelas kepo, kemudian voucher, foto. Itu teknisnya saat sosialisasi. Oke, itu sosialisasi dadakan. Kemudian yang kedua ada sosialisasi undangan. Sosialisasi undangan itu biasanya dilakukan gitu ya untuk menggali COI. Bisa juga untuk sosialisasi kita sendiri. Sosialisasi undangan bisa pakai undangan ya yang kita titipkan kepada pemilik rumah yang mau kita gali COI-nya, atau bisa juga lesan. Lesan itu misalnya yang sudah program namanya Mbak Santi. Mbak Santi, boleh saya minta tolong jenengan rumahnya nanti dibuat sosialisasi ya. Kalau nanti oke, nanti saya tak ke sana Mbak Santi, tetangga kanan kiri nanti diundang untuk datang. Seperti itu saja sudah bisa sosialisasi, tidak harus pakai undangan, teman-teman. Nah, ya, misalnya sosialisasi undangan lagi pakai surat ke kelurahan, sosialisasi kemana ke Dawes, sosialisasi kemana PKK, sosialisasi di pengajian, sosialisasi di pertemuan atau di perkumpulan-perkumpulan. Itu bisa pakai undangan. Itu teman-teman ya. Jadi ada sosialisasi dadakan, ada sosialisasi undangan. Sosialisasi dadakan bisa tidak pakai timbangan. Tapi kalau sosialisasi undangan, pakailah timbangan supaya lebih meyakinkan ya, dengan menjelaskan WE secara berjamaah. Solusinya adalah sarapan sehat, datanglah ke klub nutrisi. Itu teman-teman. Nah, apakah sosialisasi itu harus dirangkai dengan kepo? Tidak, teman-teman. Teman-teman boleh merangkai dengan kepo, boleh tidak. Sosialisasi diundang datang untuk hanya mencoba sekali di NC boleh. Sosialisasi diundang ke NC untuk 3 hari program kepo boleh, terserah. Tergantung tingkat
keikhlasan, kebaikan, dan tingkat kepelitan. Gitu. Jelas tak, Bah, suaraku, Bah? Apakah suaraku jelas? Tadi Mbak Ning, tingkat kepelitan sudah direvisi. Tingkat apa, Katanya Bah? tingkat kedermawanan gitu. Oh iya, tak ganti tingkat kedermawanan, tingkat keikhlasan, tingkat kedermawanan. Nek kepelitan itu kayak piye ngono ya, yo. Benar, tingkat kedermawanan. Jadi teman-teman, di dalam kita melakukan yang namanya kepo itu, teman-teman bisa memulai dari hanya produk shake. Tidak harus 3 produk atau 4 produk. Shake saja boleh. Shake alo boleh, shake teh boleh, shake alo teh boleh, shake alo teh pipi boleh, shake alo teh pipi network boleh banget. Tambah kolagen tambah boleh. Ya. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, di saat melakukan kepo, mulailah dari sedikit orang. Sedikit orang. Kalau kepo di NC 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk latihan melancarkan ngomong. Ibaratnya mau bertempur, senjatanya harus disiapkan. Ya. Melatih omongan dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Baru mulai, jangan kepo terlalu banyak, jangan 10 orang, apalagi sampai 20 orang. Kepo di NC 2 orang, 3 orang, itu sudah bisa membantu kita melancarkan bicara. Nah, kalau kepo di luar gimana, Maning? Orangnya nggak bisa ke NC, tapi orangnya mau ngumpul. Jadi gini, kalau kepo di NC, itu bisa 1 orang, 2 orang. Bisa juga kepo yang bareng-bareng berjamaah seperti Mbak Siska. Tapi kalau kepo di luar, ya teman-teman tinggal lihat keseriusannya. Kalau memang jauh dan teman-teman berniat di situ mau membangun builder, maka teman-teman kepo setidaknya 5 orang. Itu teman-teman. Ya, tetapi saat kepo membangun builder di luar, itu bagi mereka yang sudah NC-nya rame. Fokus dulu NC-nya rame. Ya, jadi yang buka NC yang belum rame, fokusnya apa? Fokusnya sosialisasi. Sehari 3 kali. Habis asar, jadi habis tutup NC, habis asar, habis maghrib misalnya. Sosialisasi. Sosialisasi itu tidak modal, teman-teman. Modalnya adalah mau bicara, mau menimbang, ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ngasih teh NRG yang dicampur dengan teh termo jahe di botol 330 ml. Ya, itu yang dilakukan tim kami. Air mineral 330 ml dibagikan kepada orang yang disosialisasi. Itu salah satu minuman yang akan kami sajikan saat besok Ibu datang ke rumah nutrisi kami, sarapan sehat. Itu salah satu gitu. Ya, karena kalau sudah habis minum teh itu kan seger gitu ya, gitu teman-teman. Nah, itu ya, jadi sosialisasi dan kepo-kepo sendiri teman-teman. Kepo itu harus 3 hari berturut-turut dan teman-teman harus memastikan yang mau dikepo itu positif gitu. Jadi dipilih orang yang belum pernah konsumsi. Kalau yang sudah konsumsi, Maning, tapi kepengen kepo, pastikan tidak menjadi pengganggu peserta yang lain. Akan lebih baik kalau kita diundang personal datang ke NC, teman-teman, yang sudah pernah gitu. Pastikan beliau bersedia datang 3 hari berturut-turut supaya ada hasilnya. Itu teman-teman ya. Oke, itu sosialisasi dan kepo. Ya, teman-teman, saya garis bawahi lagi, buat teman-teman yang baru, fokuslah meramaikan NC dengan sosialisasi untuk diundang masuk ke NC. Bagi yang belum buka NC, bagaimana? Sosialisasi, undang ke NC sponsor, undang ke NC mentor, tempat teman-teman belajar atau magang atau nempel. Oke. Kalau jauh gimana? Buka di rumah. Sosialisasi, undang tetangga kanan kiri untuk didatangkan di rumah, tetapi jangan lupa tetap meluangkan waktu untuk belajar dari sponsor mentornya supaya lebih kuat ya. Oke. Kemudian setelah sosialisasi, kemudian kepo memutuskan program.
program, utamakan programnya itu di NC. 70% rawatlah customer kita itu di NC. 70%. Jadi kalau punya customer 20, setidaknya ya 15 orang itu di NC. Sisanya 5 bisa di rumah. Ya, dengan catatan yang program tidak di NC harus bersedia menimbang ulang. Bisa dengan kunjungan ke NC atau kita yang kunjungan ke rumahnya, tergantung kesepakatan di awal. Ya, bisa dibuat, kalau masih baru bisa kunjungan tiap 5 hari teman-teman. Kalau sudah agak lama bisa seminggu sekali, misalnya hari Senin, tiap hari Senin, atau tiap hari Rabu, atau tiap hari Kamis, itu teman-teman. Ya, selebihnya rawatlah customer kita itu di NC. Dan untuk programnya setelah kepo diutamakan itu adalah programnya adalah locker. Program VIP 10 hari tetap bisa dipakai sebagai opsi kedua. Ya, diutamakan locker. Locker itu bisa dimulai dari 1 kaleng shake. 1 kaleng shake untuk pemakaian normal itu untuk 22 kali minum. Untuk pemakaian irit bisa untuk 30 hari. Yang penting berniat program dulu. 30 hari bagaimana caranya? 30 hari itu ya 1 sendok setengah takaran panjang atau 1 sendok yang ada di dalam kemasan. Itu bisa sekitar 30-an. Nah, kalau 22 kali minum itu kan 2 sendok takar panjang itu, teman-teman. Bisa juga shake itu habis 15 hari, pakainya 3 sendok, kan gitu. Ya. Nah, oh iya, mumpung ingat, teman-teman kalau di luar takaran wajar kita kan 2 sendok ya. Kalau teman-teman mau ngasih 3 sendok, bikin perjanjian dengan customernya. Jangan asal ngasih. Taunya mereka shake itu untuk 22 kali atau bisa ngirit sampai 1 bulan. Kalau 15 hari habis, tapi teman-teman nggak ngomong dari awal, nanti dikira kita itu ngapusi. Ya, Bu, ini 2 sendok. Kalau Ibu mau lebih kenyang lagi, bisa 3 sendok, tapi habisnya itu 15 hari gitu, teman-teman. Harus disampaikan. Sama customer itu harus terbuka, harus jujur, apa adanya itu disampaikan. Jangan sampai bendol mburi, bendol mburi. Jangan sampai customer itu kecewa gitu, teman-teman. Ya, oke. Itu untuk program di NC. Jadi diutamakan programnya adalah locker. Shake ditambah teh boleh, shake pakai sama alo boleh, shake PPP boleh. Shake alo PPP energi termo mix fiber silahkan. Yang dipastikan itu teman-teman bukan sekedar closingnya, tapi bagaimana setelah closing itu nanti akan berlanjut repeat order, itu lebih penting. Beli satu-satu tapi sering itu lebih baik daripada beli banyak tapi nggak beli lagi. Teman-teman pasti lebih tahu bagaimana menghadapi customernya. Ya, teman-teman jangan ngechat pertanyaan dulu, yo. Nanti baik pertanyaannya nanti dijawab sama Abah Muklis. Kita ini sharing ya, tidak sedang keluhan-keluhan. Keluhannya nanti pagi. Kalau tanya keluhan sama spesialisnya, spesialis keluhan itu apa? Oke, nah kemudian untuk program NC, teman-teman jangan lupa merawat customernya itu dengan servis yang excellent. Sambut dengan wajah yang ceria, ucapannya yang menyenangkan, jangan pelit memuji. Ya, jangan pelit memuji, Ibu cantik, Ibu bohong-bohong dikit enggak apa-apa. Bohong demi kebaikan membahagiakan orang itu adalah bohong yang mendapatkan pahala. Ya, Ibu langsing, Ibu cantik, Ibu imut, Ibu glowing. Kalau bapak-bapak memujinya yang biasa saja ya, jangan sampai bapaknya kegeeran, nanti iso-iso bojone malah cemburu nanti ya. Oke, nah jangan lupa juga programnya itu di NC di edukasi. Edukasi talking point hari pertama sampai hari ke-21 sesuai teks itu bisa, namun teman-teman harus belajar dengan menambah banyak wawasan, belajar di internet.
bisa juga belajar talking point itu di YouTube-nya Pak dosen Yoyo. Itu ada ya, cari saja YouTube-nya Pak Hadi Sancoyo ya. Hadi Sancoyo apa Yoyo Sancoyo ya. Itu hari pertama, hari kedua jelas sekali. Kalau pengen teman-teman mahir di dalam melakukan talking point. Ya, karena kalau nggak belajar teman-teman nanti kita sering kehabisan kata-kata. Akhirnya sama customer itu diem-dieman. Akhirnya saling pegang-pegangan HP. Akhirnya nggak betah gitu teman-teman ya. Jadi harus belajar supaya teman-teman punya kosakata di dalam menghadapi atau mengedukasi customernya. Itu teman-teman ya. Nah, yang tak sampaikan ini contekan contekan besok refresh NCOP. Ini loh aku mau coba buku. Besok refresh apa? Kebetulan NCOP Pati itu kan libur ya, kita manfaatkan waktu besok, Rebo dan Kamis untuk mengulang kembali pembelajaran NCOP ya selama 2 hari besok ya, mempelajari kembali dari sosialisasi, kepo, program NC ya, kemudian melakukan WE yang mantap, kemudian bagaimana menggali COI dengan dahsyatnya voucher, kemudian menjalankan bisnis sesuai etika dan kewajiban builder atau member hijau. Itu besok yang akan kami bahas di refresh NCOP. Oke, nah teman-teman ya, sekarang kita mau mendengarkan sharingnya dari Mas Fajar. Itu dasarnya penggalian COI dengan voucher ya. Nah teman-teman perlu ketahui Mas Fajar ini membuka NC itu pas pandemi-pandeminya. Ya, pas pandemi-pandeminya. Ya. Oke, Cak Fajar boleh dibuka mutnya? Oke, Pak Ning. Sendiri atau banyak orang itu di situ? Ada 4 orang. Ada Mbak Mika, terus ada Mbak Evi, ada Kak Moy. Ya, ini timnya Mas Fajar semua. Pelaku-pelaku sosialisasi kepo dan voucher gitu ya. Oke, nah kita untuk ngobrol dengan Mas Fajar ini kita bagi beberapa sesi teman-teman ya. Sesi pertama perkenalan dulu dan bagaimana menjalankan yang namanya konsisten 90 hari kerja. Karena ternyata untuk konsisten 90 hari kerja itu tidak mudah. Ya, butuh perjuangan gitu teman-teman. Nah, baru nanti Mas Fajar akan melanjutkan bagaimana cara mendatangkan orang ke NC dengan strategi voucher ya. Nah, beliau ini adik saya sendiri yang paling kecil. Beliau itu hasil produknya naik, berat badan 24 kilo. Sing 5 kilo kebablasan. Luar biasa. Dia tidak pernah bekerja di tempat lain. Dia lulus SMA langsung ikut saya, langsung jualan kosmetik. Sebagai karyawan, pegawai gudang, sekaligus sales dengan armada mobil Pajero Sport. Loh, itu lah sales keren tuh ya. Nah, itu ya. Nah, ketika toko saya itu saya tinggalkan, saya harus memikirkan pekerjaan untuk adik saya ini. Karena saya di Herbalife, maka saya ajaklah dia di Herbalife ketika tokonya saya jual. Awalnya 1 tahun pertama magang di NC saya, ya, dan saat pandemi itu bulan Maret saya sarankan dia membuka NC itu kayaknya bulan April kalau nggak salah. Gitu ya. Lebih lengkapnya kita langsung dengarkan cerita dari the next team member Kak Suryo Fajar. Oke, silakan Mas Fajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Muklis, Mak Ning, dan mentor-mentor yang lain karena dikasih kesempatan untuk sharing. Jadi akhirnya udah dredeg Bah, peserta sewu ya Bah. Kepengen ngomong karo Abah tok, anggap aja ngomong karo Abah karo aku. Iya, anggap ngomong karo aku jeblekan liyane wis. Nggih. Siapa? Perkenalkan, nama saya Suryo Fajar. Saya dari
Pati, adik kandung dari Mbak Ning. Nah, awal saya melakukan Herbalife itu waktu masih belajar itu saya di Kudus di NC-nya Mbak Ning. Jadi minum di NC sama istri sebagai customer. Habis itu istri dijelaskan dengan potensi bisnisnya sama Mbak Ning, dan istri tertarik. Dan waktu itu Mbak Ning juga menyuruh Mbak Evi untuk sekolah NCOP. Terus Mbak Evi berangkat NCOP, mengiyakan tawaran Mbak Ning untuk berangkat NCOP, tapi ketika di hari hanya itu Mbak Evi nggak mau berangkat karena saya nggak ikut sekolah. Jadi ibaratnya apa ki? Dia pusi Mbak Evi. Jadi Mbak Evi itu nggak mau berangkat sekolah kalau nggak sama saya. Jadi akhirnya saya terpaksa untuk berangkat NCOP. Jadi awal berkumpul atau bertemu orang-orang Herbalife itu di NCOP, saya awalnya bingung. Kenapa? Karena orangnya kan kalau di acara kan guyu joget-joget, jadi aku bingung ini jane bisnis apa kok joget-joget ini hotel kan gitu. Nah, setelah waktu NCOP itu kita diberikan kesempatan sama Mbak Ning untuk saling berkenalan di depan. Waktu itu pesertanya sekitar 80, waktu NCOP masih di Hotel Merdeka. Nah, dari sekian orang yang berkenalan, saya itu merasa bahwa background saya ini ibaratnya background yang belum ada apa-apanya, background yang belum ternama. Ibaratnya waktu itu kan saya hanya sales kosmetik, sementara waktu itu yang testimoni yang berkenalan itu banyak dari kalangan dokter, pegawai negeri sipil, dan dari instansi-instansi waktu itu. Dan dari perkenalan mereka saya hanya menangkap jika mereka yang orang-orang hebat saja mau menjalankan bisnis Herbalife, kenapa saya yang ibaratnya background saya yang ibaratnya masih belum jelas aja nggak mau gitu. Jadi saya tertarik di Herbalife itu pertamanya itu sederhana sekali, gara-gara melihat testimoni kok ada dokter dari jauh mau sekolah ke Pati, terus berbagai macam background yang lain, mereka kok mau menjalankan Herbalife, sementara saya ini hanya orang lapangan, hanya orang pasar. Kenapa kok nggak mau mengambil kesempatan di Herbalife? Setelah sekolah selesai, saya berdiskusi dengan istri dan akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk menjadi member Herbalife atau member bisnis. Nah, setelah akhirnya saya magang di NC-nya Mbak Ning, saya magang itu hampir 1 tahun. Nah, dan saya magang itu saya menyadari bahwa saya benar-benar orang bodoh. Saya nggak paham apa itu Herbalife. Ibaratnya kan kita harus berubah basic yang tadinya kita sales, kita hidupnya di pasar, di jalan, ngomong pun yo saenake ibaratnya kayak gitu. Kita harus beralih ke Herbalife di mana kita menerapkan gaya hidup yang sehat, ngomong yang lebih teratur, ibaratnya lebih tahu unggah-unggulah itu. Dan saya itu perjalanan di Herbalife untuk awal-awal itu memang sangat lambat karena saya itu butuh waktu hampir 4 bulan untuk mendapatkan 1 customer itu. Jadi 4 bulan pertama itu saya hanya dapat 1 customer. Ketika saya dapat customer, saya setiap hari melakukan, saya DMO, saya lakukan 90 hari kerja waktu itu di NC-nya Mbak Ning. Dengan kesibukan Mbak Ning untuk mengembangkan tim Pati, saya setiap hari itu ber-DMO dengan istri. Saya hanya ber-DMO berdua dengan istri. Jadi saya itu masih ingat betul saya diajari Mbak Ning untuk turun ke jalan, itu seingat saya 2 kali. Waktu itu saya diajak menimbang di sekitar NC, di depan BRI Pusat Kudus, dan diajak membantu timnya Mbak Ning yang bernama Mbak Aziza untuk sosialisasi untuk booster di kampungnya itu. Setelah itu saya setiap hari melakukan sama istri, dan saya itu memang sengaja tidak meminta bantuan Mbak Ning untuk melakukan. Kenapa? Karena setiap kali saya menjalankan
namanya berdemo ini dengan Mbak Ning, saya itu nggak bisa ngomong. Soalnya setiap saya sama Mbak Ning, saya selalu sama Mbak Ning jelas ke. Saya selalu bilang, alah kue yuk jelas no kue. Ibaratnya jelasin kamu aja Kak gitu. Saya selalu ngomong gitu. Aku tak sing bagian nimbang. Saya kalau sama Mbak Ning kalau berdemo selalu seperti itu. Kenapa? Saya ngerasa minder izin sama Mbak Ning. Nah, setelah itu saya nggak mau berdemo dengan Mbak Ning, saya berdua sama istri, saya yang nimbang, istri yang jelasin, atau sebaliknya istri yang menimbang, saya yang menjelaskan, dan menjadi kebiasaan saya sampai saat ini. Nah, waktu di Kudus itu saya bisa punya volume poin 500 itu saya butuh waktu, memang butuh waktu sekitar 4 bulan saya baru bisa punya volume poin 500 PP itu. Waktu itu volume 500 volume poin itu ya bagi saya sangat besar. Karena memang kita benar-benar orang baru, kita benar-benar orang yang masih belajar, jadi saya menyadari bahwa saya saat ini belum punya customer dan saya volume poinnya belum bagus. Itu memang benar-benar menyadari bahwa saya memang butuh belajar. Nah, setelah itu saya itu masih ingat betul, saya itu dalam 2 bulan bisa waktu di Kudus itu punya volume poin 2.500. Waktu volume poin saya 2.500 itu Mbak Ning sama Pak Wahono bilang, Cak, volume poinnya sudah bisa 2.500. Berarti kamu sudah bisa menjalankan kewajiban dengan baik sebagai seorang supervisor. Terus saya disampaikan sama Mbak Ning, dan kamu saat ini sudah layak untuk membuka rumah nutrisi sendiri. Kamu harus bisa berdiri sendiri agar kemampuanmu bisa lebih terlihat kan gitu. Terus saya banyak bertanya sama Mbak Ning sama Pak Wahono, karena saya memang di Kudus itu juga pendatang, karena saya kan kelahiran sama Mbak Ning itu Lamongan, Jawa Timur. Cuma saya di Kudus sudah sejak tahun 2012. Saya hidup di Kudus itu sekitar 8 tahunan. Terus saya menyampaikan itu, terusnya aku buka NC, aku buka kemana? Saya sampaikan seperti itu ke Mbak Ning. Mbak Ning sama Pak Wahono bilang, waktu itu saya diberikan 3 pilihan. Yang pertama, kita balik kampung ke Lamongan atau ke kampungnya istri ke Cepu. Terus yang kedua itu ke Lasem, dan yang ketiga itu ke Tayu. Nah, kalau saya berpikir kalau saya balik kampung itu memang malu. Kita izin, ibaratnya cara wong Jawa Timur itu izin balik kampung itu malu. Kenapa? Karena saya balik kampung dalam kondisi yang memang belum bisa dikatakan sebagai orang mampu atau sukses. Kita tuh malu. Kenapa? Karena nanti kita takut nggak berkembang, karena kita ketika hidup di kampung akan kembali dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu terlalu santai, ibaratnya kan gitu. Terus kalau saya ke Lasem, saya itu menolaknya karena apa? Saya sangat takut karena jauh dari sistem. Saya ingat betul, saya sampaikan ke Pak Wahyu sama Mbak Ning. Kalau saya ke Lasem, saya nggak berani karena terlalu jauh dengan sistem. Sementara saya ini masih bodoh, masih butuh banyak belajar dan bimbingan. Terus terus istri memberikan usulan, disuruh ngambil yang Tayu aja, karena Tayu itu dari Pati Kota itu kalau jalanannya ramai itu kita butuh waktu 1 jam. Jadi akhirnya saya memutuskan di Tayu, dan Tayu itu kota Pak, ibaratnya kecamatan di Kota Pati yang benar-benar saya tidak tahu gitu loh. Jadi saya pertama kali ke Tayu sama Mbak Ning itu langsung cari kontrakan. Jadi saya sebelumnya nggak tahu Tayu itu gambarannya seperti apa, di sana masjidnya sebelah mana, ibaratnya Indomaret, Alfamart, dan alun-alunnya sebelah mana. Kita tuh benar-benar nggak tahu karena memang kita nggak pernah berangan-angan untuk hidup di sana, di Tayu tersebut. Jadi memang kita benar-benar orang baru yang berani mencoba untuk menjalankan bisnis herbal ini di Pati. Karena saya di Pati itu saya nggak punya saudara saya hanya Mbak Ning saja. Nggak punya, kalau di Tayu juga kita ibaratnya nggak punya teman, nggak punya kenalan gitu. Akhirnya saya waktu itu saya sama Mbak Ning itu ke Tayu itu kalau nggak salah saya masih ingat tahun 2020, tepatnya itu di saat bulan puasa. Ketika perjalanan ke Tayu, pusat Tayu,
saya selalu sama Mbak Ning itu melihat kanan kiri. Ketika ada tempat dikontrakan, saya foto. Ketika ada ruko dijual, itu saya foto. Semua saya foto. Sampai rumah, nomor itu saya hubungi satu-satu. Saya bertanya, kontraknya berapa? Boleh dikontrak enggak? Waktu kebetulan dari sekian pilihan, saya itu memilih ruko yang ukurannya cukup besar. Kalau saya seingat saya itu ukurannya 13 kali 8. Dan itu memang kontraknya bagi saya ya memang agak mahal. Waktu itu 1 tahun kontraknya memang kita itu dapat harga 10 juta. Terus saya dealkan, akhirnya waktu puasa itu, kalau nggak salah bulan Mei, saya pindahan ke sana sama istri saya, dan waktu itu anak kami yang satu-satunya itu usianya baru sekitar 5 bulan. Saya awal itu tidurnya memang kita tidurnya di NC. Nah, ketika saya bulan Mei pindah ke Tayu, kita buka NC-nya itu tanggal 15 bulan Juni. Jadi kita butuh waktu 2 minggu untuk mempersiapkan, dari menyiapkan kaca, meja, bar, dan lain sebagainya. Dan waktu itu memang kondisi keuangan saya, ekonomi saya sama istri itu memang kondisinya memang kurang baik. Ibaratnya kita dapat penghasilan sedikit-sedikit dari kudus itu, kita gunakan untuk menyewa tempat tersebut dan untuk ini melengkapi atribut-atribut yang dibutuhkan untuk membuka layanan. Nah, pada akhirnya tanggal 15 Juni itu saya membuka rumah nutrisi. Nah, ini lanjut tentang DMO. Setelah saya membuka rumah nutrisi, saya menjalankan DMO. DMO yang saya lakukan di tempat baru yaitu saya setiap hari itu booster atau mencari orang. Ketika saya booster atau mencari orang, ketika ada orang berkumpul, saya menawarkan untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi dadakan. Nah, waktu itu memang kondisinya pandemi saat itu waktu parah-parahnya. Di saat teman-teman yang lain NC-nya tutup, saya justru buka NC. Sebetulnya ya banyak tantangan di waktu awal kita buka rumah nutrisi tersebut. Tantangan yang pertama yaitu untuk meyakinkan orang tua kita sendiri, ya termasuk orang tuanya Mbak Ning juga. Karena waktu saya membuka rumah nutrisi itu, bapak saya bilang, saya itu dibilang disebut gila. Kau niku gendeng lah, waya pandemi kok buka NC. Wong-wong liyo atau orang-orang lain yang punya usaha saja tutup, kok justru kamu membuka usaha di saat pandemi. Bapak saya bilang seperti itu. Dan saya memang ibaratnya nggak mau berdebat dengan orang tua, saya hanya bilang, Bapak itu tidak tahu apa-apa tentang Herbalife. Saya tidak minta modal, saya hanya minta doa. Saya nanti ketika di Herbalife, saya akan kaya seperti Mbak Ning. Saya waktu itu bilang seperti itu ke Bapak. Karena ibaratnya memang saya benar-benar risih. Setiap telepon itu selalu ibaratnya maki, marah. Karena Bapak itu terlalu punya rasa khawatir yang berlebihan terhadap saya. Karena saya memang kebetulan anak yang paling kecil atau anak yang terakhir, anak yang punya kedekatan dengan orang tua. Jadi setiap telepon itu selalu tanya, ibaratnya intinya tuh kayak marah-marah gara-gara saya buka NC tersebut. Akhirnya saya tetap buka NC meskipun ada bapak saya sendiri yang meragukan saya waktu buka NC tersebut. Yang saya lakukan tadi saya sosialisasi, tapi saya benar-benar ibaratnya bisa dikatakan terstruktur. Saya ibaratnya orang baru di kampung yang baru, saya sosialisasinya nggak sembarangan. Saya rujukan pertama saya adalah Pak RT, di mana NC saya berada. Tepatnya itu di Desa Jepat. RT piro Mbak Mei? RT di tempatnya di Desa Jepat, itu di RT 3 RW 4. Yang saya cari itu rujukan di mana rumah Pak RT.
Ketika saya sudah ada yang menunjukkan di situ Mas rumah Pak RT-nya, saya datang ke rumah Pak RT tersebut. Jadi sebelum saya muter ke kampung atau melakukan sosialisasi, saya terlebih dahulu izin ke RT setempat gitu. Saya datang ke rumah Pak RT, saya memperkenalkan diri, saya bilang, perkenalkan Pak, saya Mas Fajar, saya pemilik rumah nutrisi Suryo Fajar Club, saya yang ngontrak ke ruko Bapak Kusmantoyo. Nah, saya datang ke sini untuk silaturahmi dan berkenalan dengan panjenengan. Terus Pak RT bertanya, Mas, tempat itu buat apa? Saya jawab, tempat itu Pak, rumah nutrisi adalah rumah di mana orang-orang bisa menjalankan program atau bimbingan hidup sehat. Terus saya sampaikan lagi, Bapak, apakah boleh saya melakukan sosialisasi kepada warga Bapak? Terus Pak RT menjawab, Mas, mohon maaf kalau saat pandemi ini saya nggak berani mengizinkan untuk jenengan mengumpulkan warga memberikan sosialisasi. Terus saya jawab, saya nggak butuh warganya dikumpulkan Pak, tapi saya yang nanti akan mendatangi ke rumah warga Bapak satu persatu. Terus Pak RT-nya menjawab lagi, terus yang nanti jenengan lakukan apa? Oke Pak, biar Bapak tahu yang saya lakukan nanti apa, apakah Bapak berkenan untuk saya cek kondisi tubuhnya? Karena ini nanti yang saya lakukan kepada warga Bapak. Sehingga Pak RT tersebut mengizinkan untuk saya menimbang Pak RT tadi beserta istrinya. Saya timbang, saya jelaskan, setelah saya jelaskan, saya ngomong, Pak, inilah nanti yang saya sampaikan kepada warga Bapak. Dan Pak RT-nya itu mengizinkan saya melakukan sosialisasi di kampung tersebut, di Desa Jepat, RT 3 RW 4 tadi. Dengan saya kasih voucher ini berupa undangan kepo di NC saya. Jadi Pak RT sama Bu RT itu orang pertama yang saya undang untuk icip-icip nutrisi di tempat saya. Terus saya, Pak, karena jenengan sudah bersedia atau berkenan saya cek kondisi tubuhnya dan saya jelaskan, Bapak ini saya kasih undangan sarapan sehat 3 hari gratis di rumah nutrisi. Terus Pak RT-nya mau. Nah, terus saya izin. Jadi motor saya itu saya tinggal di tempat Pak RT dan saya berkeliling di kampung tersebut itu jalan kaki dengan membawa timbangan dan bahan berupa flyer. Karena flyer itu bagi saya sangat membantu kita dalam berkomunikasi terhadap orang baru. Ibaratnya gini, saya bertemu Abah Muklis. Kalau sayanya belum kenal, kan nggak mungkin saya tiba-tiba terus ngajak ngobrol, kan kita kesulitan. Nah, flyer ini saya jadikan bahan penyambung lidah saya terhadap Abah Muklis tadi. Contohnya gini, Bapak, mohon maaf, saya mau berbagi info sehat. Saya hanya ngomong gitu. Terus si Abah Muklis kan menerima flyer saya tersebut dan dia membaca. Mas, ini apa? Oke, Bapak, saya minta ada waktu sebentar, 5 menit saja. Kebetulan saya bawa alatnya agar saya bisa menjelaskan isi flyer tersebut. Nah, terus si Abah Muklis ini kan misal berkenan, sehingga saya dengan mudah bisa menimbang Abah Muklis. Dan itu yang saya lakukan terhadap warga Pak RT tersebut. Ya. Dan saya itu memang merata, saya itu nggak milih-milih, ibaratnya nggak ngelincak-ngelincak, jadi rata. Dari rumah 1 sampai rumah 100, saya itu rata. Misal dari rumah 1 ada orangnya, kita kasih informasi sehat dengan flyer. Jika orangnya berkenan, kita timbang. Jika tidak berkenan, kita nggak nimbang. Tapi saya undang namanya kepo untuk datang ke NC. Waktu itu keponya tidak sederhana sekarang dan tidak terkonsep seperti sekarang. Jadi keponya dulu hanya sekedar undang orang ke NC agar mendapatkan icip-icip, kan gitu. Setelah rumah 1, saya datang ke rumah 2. Ketika rumah 2 ini nggak ada orangnya, itu flyer ini saya taruh di bawah pintu atau di selipan jendela gitu, karena itu kebiasaan saya yang saya lakukan ketika di kampung, ketika kita disuruh teman atau tetangga untuk berbagi undangan hajatan, kan ketika si punya rumah nggak ada kan kita selipkan di bawah pintu atau di jendela. Itu yang saya lakukan, jadi benar-benar merata. Nah,
Saya lakukan dari rumah 1, rumah 2, ketiga. Nah, kenapa kok nggak ada orangnya pun saya kasih taruh flyer? Karena orang yang mendapat flyer nanti pasti akan bertanya dengan tetangga kanan kirinya, ini apa? Iki opo? Pasti dia akan nanti bertanya. Makanya satu rumah ke rumah yang lain itu tidak terlewatkan. Jadi saya benar-benar memastikan flyer ini bisa diterima oleh warga tersebut, meskipun nggak ada orangnya, saya kasih ibaratnya kasih jejak. Jadi saya jalan, itu pun dalam sehari itu kita nggak bisa membuat satu RT itu rata atas informasi sehat kita, itu nggak bisa. Jadi misal kita mampunya berkomunikasi ini sampai di rumah 20, saya pulang. Besok saya lanjut lagi ke rumah yang 21. Jadi benar-benar benar-benar ditepis semua, nggak ada yang terlewat. Nah, dari yang saya lakukan tersebut, luar biasanya, saya itu memberikan flyer kepada ibu-ibu yang usianya sekitar 50 tahunan, yang ketika saya beri, itu seolah-olah tidak butuh. Ternyata flyer itu diberikan kepada keponakannya. Nah, dan keponakannya saat ini itu menjadi builder saya dan statusnya sudah aktif menjadi statusnya sudah world team. Itu dari flyer tersebut yang saya lakukan, yang saya sebar dari rumah ke rumah, meskipun saya tidak bertemu dengan orang lainnya langsung, ternyata flyer tersebut sampai kepada builder saya saat ini yang namanya Mbak Mei. Dan itu saya lakukan terus-menerus. Ketika nanti RT 1, RT yang kita tuju tadi selesai, misal ada 30 rumah. Dari 30 rumah nanti, kan sudah selesai. Kita kembali ke Pak RT-nya lagi. Saya bilang, Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Warga Bapak sudah saya berikan info sehat dan saya undang untuk mengicip-icip sarapan di rumah nutrisi saya sebagai salam perkenalan dari saya karena saya di sini warga baru. Pak, saya mau izin lagi. Saya mau ke RT sebelah. Nah, di RT sebelah nanti itu boleh tahu Pak, nama Pak RT-nya siapa. Misal kita disampaikan Pak RT-nya namanya si A. Nah, saya bilang ya Pak, bahwa saya ini rujukan dari jenengan. Jadi kita nggak kesulitan, kita masuk ke RT berikutnya itu atas referensi dari RT pertama gitu. Jadi itu berurut. Jadi ibaratnya satu kampung itu rata dan saya tepis, dan NC memang benar-benar ramai. Semua orang datang ke NC untuk kepo, untuk icip-icip nutrisi. Tapi waktu itu kembali lagi saya menyadari saya masih bodoh, saya masih belajar. Jadi orang yang saya datang kepo ke NC ini mereka belum closing, Tapi tidak closing pun saya itu senang karena ibaratnya gini, itu kalau nggak gitu saya nggak mungkin dikenal di tempat ini. Paling nggak nanti kalau ada orang yang bertanya di situ ada tempat apa, orang-orang yang saya kasih ijib-ijib tersebut bisa menyampaikan bahwa di situ adalah rumah nutrisi Herbalife punyanya Mas Fajar. Dulu saya tujuannya hanya itu. Jadi kepo pertama kali yang saya lakukan bukan bertujuan untuk closing, tapi saya pengen dikenal di wilayah tersebut. Karena kan gini, kita buka rumah nutrisi di tempat baru. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak mungkin punya orang yang mau datang ke tempat kita. Beda lagi kalau saya buka rumah nutrisi di kampung saya sendiri, di kota saya sendiri, tanpa kepo saya bisa menghadirkan orang. Kenapa? Karena saya punya kenalan. Berhubung ini tempat baru dan saya benar-benar nol kenalan, nol referensi, saya melakukan sosialisasi dadakan, saya booster dengan muaranya mereka datang ke NC. Ketika di NC, saya kasih icip-icip berupa nutrisi. Saya kasih 3 hari. Nanti di hari kedua mereka, hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga ada yang nggak datang, ada yang datang. Karena memang waktu itu kita belum mendapatkan, saya sendiri belum mendapatkan ilmu kepo yang baru dari Mbak Ning. Nah, terus saya melakukan itu memang benar-benar saya lakukan konsisten 90 hari kerja. Karena saya ketika training, Pak Yoyo, Mas Dita, Mas Dendi selalu bilang, lakukan 90 hari kerja. Apa 90 hari kerja?
Akhirnya itu yang menancap di pikiran saya ketika saya melakukan buzzer, saya mengundang sosialisasi, dan saya kepo. Itu saya dalam waktu 90 hari atau 3 bulan, itu benar-benar saya nggak berani komplain. Ibaratnya kita nggak berani mengeluh dengan sponsor. Waktu itu saya hanya sederhana penangkapannya atau keyakinan saya. Kalau memang saya berdemo 90 hari kerja dan tidak membuahkan hasil, saya akan datang ke rumah Mbak Ning. Saya akan bilang sama dia, apa yang disampaikan sponsor dan mentor itu ngapusi atau dobol. Saya sampai ngomong gitu. Tapi saya nggak berani ngomong kayak gitu kalau saya belum melakukan. Dan luar biasanya, di bulan ketiga itu customer sudah mulai berdatangan, customer sudah mulai ada yang program. Nah, setiap kali Mbak Ning telepon, setiap kali Mbak Ning bertanya, Cak, ada customer berapa? Cak, punya customer berapa? Saya selalu menjawab dengan jawaban yang berbohong. Mbak Ning bertanya, Cak, di NC-mu ada customer berapa? Saya bilang ada customer 4, padahal di NC hanya ada customer 2. Ketika saya punya customer 4, Mbak Ning telepon lagi, Cak, di NC ada customer berapa? Aku punya customer 8. Saya selalu berbohong. Kenapa? Karena kebohongan saya tujuannya itu harapan bagi saya untuk berdoa bahwa saya nanti pasti punya customer sekian. Dan saya itu malu jika ibaratnya sama saudara itu, apalagi sama Mbak Ning, kakak kandung, saya itu malu bahwa saya ini kok kelihatan nggak bisa, itu saya malu. Makanya saya nggak ngomong apa adanya. Saya ngomong, yang saya sampaikan itu memang ibaratnya yang memang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, dari awal kita punya 1 customer, 2 customer tersebut dilayani dengan Mbak Evi, dengan istri saya, dengan baik, mereka dibonding. Akhirnya saya itu punya customer yang namanya Mbak Desi, penjual getuk di pasar tradisional di Tayu sini. Nah, Mbak Desi itu penjual getuk 1,5 bulan ya. Itu kalau nggak seingat saya itu bisa turun berat badan sekitar 14 kilo. Dan saya ingat betul yang diucapkan Mbak Ning, Cak, kalau punya customer jangan buru banyak karena kamu masih belajar. Rawat mereka dengan baik. Karena customer yang kamu rawat dengan baik itu yang nantinya akan membuat programmu dikenal di tempat tersebut. Saya sampaikan itu ke istri saya. Jadi Mbak Evi itu benar-benar fokus membimbing programnya Mbak Desi tadi, seorang penjual getuk. Setelah Mbak Desi itu punya hasil produk, orang-orang itu bertanya, kok bisa turun sekian, kok bisa turun sekian, kok bisa turun sekian. Nah, terus Mbak Desi, orang-orang yang penasaran tersebut, akhirnya diajaklah ke NC, dikasihlah nomornya Mbak Evi ini kepada calon customer yang bertanya. Itu dari mereka, dari referensinya Mbak Desi tadi, akhirnya membuahkan hasil, membuat NC saya ramai gitu. Tapi Mbak Desi tersebut justru dia tidak mau mengambil kesempatan untuk menjalankan bisnis Herbalife. Dia masih fokus menekuni bisnisnya sebagai penjual geduk tadi. Tapi dari referensi Mbak Desi tersebut ada yang namanya Mbak Mika, dan Mbak Mika saat ini yang menjadi builder saya, first time saya, dan statusnya saat ini sudah menjadi supervisor yang punya 2 supervisor dan 4 SC itu. Jadi Mbak Mika itu saya dapatkan dari Mbak Desi. Jadi saya itu memang benar-benar nggak kenal sama Mbak Mika. Nah, jadi saya tuh nggak berani, ibaratnya gini loh, pelajaran buat saya sendiri, saya tuh nggak berani protes, saya nggak berani ngeluh sama Mbak Ning kalau Mbak Ning itu kalau saya itu belum melakukan atas yang disarankan sama Mbak Ning. Kalau Mbak Ning bilang, Cak, lakukan 90 hari kerja, saya lakukan.
Jika 90 hari kerja tersebut tidak membuahkan hasil, saya pasti datang ke rumah Mbak Ning untuk bilang bahwa apa yang disampaikan Mbak Ning itu tidak benar, berbohong. Saya sampaikan seperti itu. Dan nyatanya saya nggak sampai detik ini saya nggak ngomong itu ke Mbak Ning. Saya nggak berani ngomong bahwa apa yang disampaikan mentor dan sponsor itu bohong. Karena yang mereka sampaikan itu saya terapkan. Dari menerapkan tersebut, saya melakukan konsisten minimal 90 hari kerja, itu pasti ada hasilnya. Nah, jadi apa ya? Jadi memang waktu saya memulai di Tayu ini, memang saya mendapatkan ibaratnya banyak pengalaman. Saya ibaratnya benar-benar dipaksa harus berinteraksi dengan orang baru di mana saya tidak mengenal sama sekali gitu. Jadi awal saya di Tayu itu, saya dulu awal itu sekitar hampir satu bulan. Saya itu tidur di NC. Jadi saya belum NC ngontrak, saya tidur di situ. Setelah 1 bulan, istri atau Mbak Evi itu meminta untuk mengontrak rumah sendiri biar nggak kacau, biar nggak jadi satu dengan NC. Akhirnya saya sama Mbak Evi itu ngontrak. Kita ibaratnya baru memulai usaha, uang belum begitu ada. Terus Mbak Evi meminta ngontrak karena memang untuk kenyamanan kita sendiri dalam menjalankan bisnis biar nggak campur jadi satu. Akhirnya saya ngontrak. Saya ngontrak di depan terminal. Jadi saya tuh punya 2 kontrakan, pertama kontrak ruko sama kontrak rumah. Nah, terus memang tantangan terberat kita adalah konsisten. Bahkan kadang saya pribadi tuh ngerasa bahwa kadang aku dulu pernah berpikir, jangan-jangan aku nggak cocok di Herbalife, jangan-jangan aku nggak bakat di Herbalife. Saya benar-benar pernah berpikir seperti itu karena saya sama istri itu di mana ketika saya memulai Herbalife ini kita merasakan di mana saya sendiri ibaratnya selama 30 tahun baru merasakan hal itu, di mana saya merasa di titik terendah saya waktu merintis dan memulai Herbalife, di mana saya itu ibaratnya nggak punya uang sama sekali di waktu menjalankan 90 hari kerja tersebut. Saya nggak punya uang, tapi saya punya barang, saya punya stok produk. Nah, di NC nggak ada closingan, tapi saya pribadi punya kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Waktu itu anak saya usianya sekitar 5 bulan, di mana hari itu susunya itu habis. Barengan ada suara yang memang sedikit berisik dari token listrik itu, memang kebetulan listriknya juga habis. Jadi susu anak habis, listrik habis. Waktu itu saya hanya di dompet atau di saku saya itu hanya pegang uang 25.000. Hanya 25.000 rupiah. Jadi saya mikir bagaimana hari ini anakku bisa minum susu, bagaimana aku tidur dengan anakku dan istriku dalam keadaan tidak mati lampu. Dan saya nggak berani cerita itu ke istri, gitu loh. Kenapa? Takut menjadi beban, karena kita masih dalam fase merintis. Saya pergi, saya ke ATM. Di ATM itu saya masih ingat betul, saldo di ATM saya itu tinggal 75.000. Hanya 75.000, saya beli pulsa listrik 20.000. Kalau di ATM itu bayarnya kalau nggak salah sekitar 21.500. Karena kalau ditarik tunai 50.000 kan nggak bisa kalau tinggal 75.000. Akhirnya saya alhamdulillah bisa beli listrik lewat ATM tadi karena saldo tinggal 75.000. Dan yang kedua, saya masih ingat saya ke Alfamart. Saya ke Alfamart waktu itu saya beli susu formula yang paling murah, yaitu mereknya SGM, ukuran 150 gram, waktu itu harganya sekitar 12.000. Saya ngasih anak saya susu yang harga paling murah, karena memang kebetulan saya memang betul-betul nggak punya uang. Dan saya masih ingat, susu yang saya beli, yang saya minumkan anak saya, 5 tahun yang lalu, waktu saya masih di Kudus, saya tinggal di rumah kontrakan, susu itu yang tak kasihkan
ke luwak saya tuh punya musang, kalau bahasa Jawa itu jenenge luwak. Saya tuh punya musang, itu setiap pagi itu saya kasih minum susu. Itu susunya susu SGM. Setiap pagi saya kasih itu. Makanya yang nggak mengenakan bagi saya, kenapa sampai aku kok ngerasa kayak gitu. Jadi anakku tak belikan susu yang dulu susu itu tak kasihkan kepada binatang peliharaanku yang musang ini, gitu loh. Dan itu pun saya nggak berani bilang sama Pak Wahono, bilang sama Mbak Ning. Saya nggak berani bilang ke mertua saya atau orang tua saya. Seandainya bilang, ya pasti saya dibantu. Nggak mungkin. Saya minta Mbak Ning, saya minta Pak Waho, saya minta uang, nggak pernah nggak dikasih. Saya pasti dikasih. Saya minta pertolongan Bapak Ibu, mertua pasti dikasih. Karena memang kita punya hubungan baik. Tapi saya mau melakukan itu malu. Kenapa? Karena saya sudah punya tanggung jawab. Saya punya istri, saya punya anak. Masa saya meminta pertolongan kepada saudara atau orang tua saya sendiri. Dan saya sampaikan, saya ceritakan hal ini ke Mbak Ning itu ketika NC saya sudah berjalan, saya sudah dapat penghasilan, Mbak Ning saya sampaikan, Mbak Ning kok ngomong, kok ngono kok gak bilang, kok gitu sampai kayak gitu kok nggak bilang sama aku. Terus saya jawab, seandainya aku bilang, aku tidak bisa sampai saat ini. Seandainya aku bilang minta pertolongan, mungkin hari ini aku sudah nggak Herbalife. Karena apa? Karena saya merasa nyaman. Dan luar biasanya, besoknya Tuhan memberikan pertolongan, saya punya customer, dan ada calon customer baru yang datang, dan itu closing. Dari closing waktu itu, steak itu harganya belum 500.000, sekitar 480-an. Uang tersebut, itu saya untuk menyambung kehidupan di Tayu ini, jadi belum bisa untuk belanja lagi. Jadi satu kaleng steak yang laku ini saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya dan anak dan istri, gitu. Jadi ya memang benar-benar saya pernah merasakan hal itu waktu awal memulai di Herbalife. Tapi luar biasanya doa dari kedua orang tua, dari Mbak Ning dan mentor-mentor yang lain, dalam waktu setelah saya melewati 90 hari kerja, saya melewati bulan ke-6. Setelah 6 bulan melakukan di situ, bapak saya telepon lagi. Bapak bilang, 6 bulan lagi kontrakanmu habis. Nek ora sok perpanjang, balik mulai. Nek kalau kamu bisa menyisihkan penghasilanmu untuk memperpanjang kontrakanmu, silakan melanjutkan. Bapak ngomong gitu. Terus saya berpikir, waduh 6 bulan lagi kontrakanku habis. Nek kalau aku gak bisa perpanjang, aku disuruh pulang kampung. Tapi kalau aku bisa perpanjang, aku bisa tetap di sini. Terus saya yakin aja, saya setelah ibaratnya mendengar nasihat dari Bapak tadi, saya justru makin bersemangat. Saya setiap hari sama Mbak Evi, DMO, kita gali COI, kita gali referensi setiap hari, kita akhirnya kita dapat penghasilan, kita dapat income, sehingga saya yang sebelumnya itu mencoba menjadi whole team berkali-kali itu selalu gagal, tapi Gusti Allah itu memberikan saya untuk langsung jadi AWT. Setelah 6 bulan tadi saya melakukan terus, goalnya hanya aku ben untuk duit iso perpanjang kontrakanku, itu aja. Dalam waktu 6 bulan tersebut, akhirnya saya itu punya layer builder, saya itu punya 4 supervisor, sehingga menghantarkan saya menjadi aktif whole team. Dan dalam waktu 6 bulan tersebut, saya sama istri itu mendapatkan hasil yang luar biasa, yang di luar ini dugaan saya, yang tadinya hanya berangan-angan pengen memperpanjang kontrakan, tapi Allah memberikan jalan yang lain. Justru ibaratnya kita dimampukan untuk membeli untuk membeli rumah, meskipun ibaratnya tidak cash tunai, tapi kita benar-benar dimampukan untuk memiliki rumah setelah 1 tahun kontrak.
hampir 6 bulan merasakan sesuatu yang nggak nyaman. Akhirnya tadi yang tujuan saya sama istri ingin memperpanjang kontrakan, justru Allah memberikan apa? Memberikan hadiah, kita dimampukan bisa membeli rumah. Itu. Oke, Cak Fajar. Oke. Ya, kita kita potong dulu. Bagaimana teman-teman cerita awalnya Mas Cak Fajar tadi? Anda sudah merasakan seperti itu? Listrik bunyi sama susu habis, dilema duit nggak ada ya. Memang harus seperti itu teman-teman. Kalau ada kalanya memang seseorang itu harus dibiarkan berjuang. Karena kalau dibantu terus, itu tidak akan membuat sadar tentang kebutuhan hidup gitu. Apa yang saya lakukan kepada Mas Fajar, begitu pula yang saya lakukan ke Mas Raffi. Di waktu memulai bisnis pun Mas Raffi 500 VP itu bukan uang dari Mak Neng, tapi uang dari tabunganmu. Terserah kamu mau cari duit dari mana. Kalau mau bisnis modal, itu yang saya katakan kepada Mas Raffi. Itu ya. Nah, sekarang Cak Fajar kita mau nyambung ya teman-teman ke voucher gitu. Sekarang Cak Fajar itu sudah punya berapa setelah pindahan ke tempat yang baru, itu waktu itu berapa supervisor di tempat yang baru pindahan? Saya di tempat baru itu, Mak, saya di awal di tempat baru itu punya 4 supervisor. 4 supervisor waktu pindahan itu ya di rumah yang dibeli dengan cash tempo itu. Ya. Betul. Nah, waktu pindahan itu punya berapa customer? Waktu pindahan itu saya punya customer yang ke NC ya, setiap hari ke NC dari tempat lama itu sekitar ada kalau 25 orang. Pindahan dari NC lama ke NC baru ngikuti ada sekitar 25 orang. Betul. Dan waktu itu Mbak Mai, Mbak Mika juga sudah jadi supervisor. Waktu itu Mbak Mika sama Mbak Mai itu belum ini, masih minum aja. Belum jadi supervisor, hanya customer yang mengikuti pindahan NC. Betul. Oke. Nah, kemudian sekarang di tempat yang baru itu sudah berapa lama? Saya di tempat baru ini belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Jadi waktu itu pindahan ada 4 supervisor. Dan hebatnya teman-teman, 4 supervisor yang saat dia pindahan itu sekarang itu semuanya tidak aktif. Ya, tidak aktif 4-4-nya. Justru di tempat baru itu lahir supervisor baru yang namanya Mika sama Mai ya. Mika sama Mai yang jadi akhirnya kan jadinya 6. Tapi yang 4 ini malah nggak aktif. Ya. Ya enggak, tinggallah 2. 2 itu bulan lalu berapa orang lahir supervisor, Cak? Apa? Bulan lalu lahir berapa supervisor? Bulan kemarin lahir November lahir 2, Mak. November lahir 2, Desember? Lahir 2. Berarti November 2, Desember 2. Berarti sekarang sudah 6. Betul. Sudah 6. Terus calon yang sedang berproses, ini ada berapa orang? Calon yang berproses itu dari saya pribadi, dari first line itu saya ada 3. Jadi dari Cak Fajar 3, terus dari Mbak Mika? Dari Mbak Mika itu calonnya yang sedang jadi builder yang mau ke supervisor. Mbak Mika, dari ada Mbak Mas Dovi. Ada 4. Dari Mbak Mika 4. Jadi 7, dari Mbak Mai? Dari Mbak Mai ada 3. Mbak Mai 3, berarti ada 4, 7, 3, ada 10 lagi. Iya. Ada 10 lagi yang sedang digodok menjadi supervisor. Nanti kalau ditambah berapa 2, berarti kalau itu sudah clear jadi semua, maka insya Allah Mas Fajar itu tim. Oke, amin. Gitu. Ya, nah kemudian ya teman-teman tadi di NC yang lama, Mas Fajar ke NC baru itu bukan di ruko ya teman-teman, itu di rumah, di perumahan, yang waktu pertama kali dibangun aku yo kaget, apa iya buka NC di perumahan, apalagi perumahannya itu di gang yang belakang ya, bukan yang di depan. Tapi kembali lagi teman-teman ya,
keyakinan seseorang berbeda dengan keyakinan kita. Ketika saya ngomong sama Pak Wahono, Pak Waho, iku kok Fajar kok malah buka NC di perumahan, beli rumah dan itu di belakang kan gitu. Pak Waho itu ketika saya mau ngomong itu dilarang Pak Wahono. Keyakinanmu dan keyakinan orang lain berbeda, jangan ngomentari. Ya, jangan ngomentari keyakinan orang lain, biarkan dia berproses dengan keyakinannya gitu. Ya, dan alhamdulillah sekarang customer yang di NC ada berapa, Cak? Setiap hari nggak pernah, saat ini ya Mak, itu nggak pernah kurang dari 40 setiap hari. Setiap hari. Piye ngaturnya dengan rumah begitu kecilnya? Ya kan kalau ngaturnya kan customer itu kan nggak datang bareng-bareng Mak, tapi biasanya kan kita sering foto DMO kan memang selalu ramai itu setiap hari. Jadi kadang sampai ada yang minumnya di luar, kadang ada yang minumnya di dapur di dapur itu sebelahan sama tempat cuci piring, ada yang di situ juga setiap hari. Ya, terus itu di tempat yang, nah Mas Fajar akhirnya bisa membeli tanah sebelahnya teman-teman, dan itu tanah bagian dari perumahan itu, tapi boleh dibangun untuk menjadi NC tanpa kamar-kamar gitu ya, bisa dipakai tempat usaha. Jadi insya Allah nanti Januari akhir ini ya, itu sudah bisa dipakai. Ini Mak, sebetulnya 1 minggu lagi sudah bisa ditempati, cuma saya memang untuk pindahan agak pending, saya nunggu spektakuler. Jadi habis spektakuler baru pindahan. Oke, jadi tanah di sebelahnya itu dibeli teman-teman ya dengan cara cash tempo. Ngerti cash tempo? Cash tempo itu membayar sebagian kepada developer dan sisanya itu diangsur, dikasih jeda waktu 3 sampai 5 tahun. Itu ada itu di Pati ada ya. Nah, bagus teman-teman, jadi dia akan pindah di sebelah rumah, jadi rumahnya nanti hanya untuk tempat tinggal gitu. Jadi 2 kapling, 1 untuk NC, 1 untuk rumah. Nah, sekarang yang dilakukan DMO-nya setiap hari itu apa Cak Fajar? Yang dilakukan Cak Fajar bersama tim. Oke, Mak. Untuk sehari-hari yang saya lakukan pagi tetap layanan jam 7. Ya, monggo Pak. Mas Ari tolong direkam ya. Ini mulai membahas tentang inti voucher. Oke, monggo pengapunten monggo. Oke, ya, DMO-nya yang dilakukan dari tutup NC mulai dari pagi hari. Hari bangun tidur sampai kemudian mau tidur lagi, kegiatannya apa saja bersama tim. Oke. Pagi kan kita layanan, Mak. Jam 7 sudah siap layanan sampai jam 11. Oke. Nah, setelah jam 11 kita itu kan di dalam tim saya sendiri itu kan memang ada grup kecil. Nah, di dalamnya itu ada 19 builder termasuk saya. Terus setiap harinya memang kita itu membuat kegiatan. Yang pertama intinya setelah jam layanan, semua tim entah yang masih magang, entah yang sudah memulai membuka home club di rumah, itu kita punya kesepakatan harus berdemo setiap harinya. Dengan cara apa? Dengan cara yang saat ini saya rasa paling berpotensi adalah apa? Dengan cara gali COI. Nah, COI tersebut saya dapatkan dari apa? Dari program voucher yang sebelumnya kita coba-coba buat tadi, Mak. Itu. Nah, untuk teknisnya program program voucher ini kan gini. Sebelumnya mungkin kita semua sudah melakukan. Cuma bedanya tidak tertuang dalam bentuk fisik. Itu. Contoh gini, sebelumnya kalau kita punya customer dan customer tersebut ngajak customer si pengajak kan biasanya kita ngasih kayak selisih yang bisa dimintain untuk potongan produk. Betul ya, Mak ya? Nah, terus
itu apa sama saya dan istri saya rubah karena saya ingat betul setiap training Mbak Ning ngomong NC atau customer yang bagus adalah customer yang punya customer atau customer yang mau mengajak calon customer. Dan dikuatkan lagi, saya masih ingat betul di training Avenger, Pak Adi bilang, sebelum menciptakan builder pintar, Pak Adi bilang kita harus menciptakan customer pintar. Nah, aku dapat omongan itu tuh bingung. Customer pintar itu sing piye ya gitu. Ternyata customer pintar itu customer sing iso ngajak customer. Customer yang ngajak customer ini kan nggak mudah. Gitu. Karena banyak sekali customer yang pengen programnya itu tertutup atau tidak pengen orang lain tahu dengan programnya. Nah, saya diskusi, saya ngobrol-ngobrol sama istri. Pak Hadi ngomong, Mbak Ning bareng ngomong. Jadi ini katanya disuruh membuat atau membentuk customer pintar sih sebelum menjadi builder pintar. Gimana yo caranya yo? Padahal customer itu kalau ngajak customer kan kita ngasih selisih dalam bentuk potongan produk. Nah, Mbak Evi itu iseng-iseng ngomong, ya seandainya ini digawe voucher nyalai aturan gak yo? Kan gitu Mbak Evi ngomong gitu. Nyalai aturan gak yo? Misal itu dituangkan dalam bentuk voucher. Terus wah, ya aku hanya menangkap, nggak ada salahnya dicoba kan gitu. Akhirnya besok langsung saya itu ke tempat fotokopi untuk minta didesainkan voucher tersebut gitu Mbak Ning. Saya langsung ke tempat fotokopi untuk minta didesainkan voucher, di mana voucher itu saya pribadi sudah mengira-ngira dengan voucher 50 dan 100.000 dengan tujuan voucher ini tidak tidak mengurangi income dari tim kita yang SC meskipun menjalankan voucher ini gitu loh Mak. Nah, makanya kenapa vouchernya hanya 50 dan 100. Kalau kan memang tidak semua produk itu kan ibaratnya kita sapu rata 100 semua. Karena setiap produk itu kan ada income yang memang rendah, ada income yang tinggi. Nah, di mana voucher yang 100.000 itu saya berikan untuk produk apa? Yang pertama itu shake. Yang kedua alo. Yang kedua alo, setelah shake alo. Yang ketiga itu teh termo. Yang keempat PPP. Yang kelima teh pomegranate. Yang keenam itu termasuk network, Herbalife Land, sama kolagen. Nah, terus produk yang di bawah 100.000 atau 50 tersebut itu seperti selulose, energi, mixed fiber. Itu jadi karena setiap closing kan pasti produknya beda-beda. Nah, setiap produk itu ibaratnya saya kasih voucher gitu Mak. Jadi untuk penyampaian ke customer itu kan biasa gini, karena kita sering kali punya customer dan permasalahannya itu mungkin hampir sama dengan teman-teman Herbalife yang lain. Kenapa customer ini baru 1 kali beli, 2 kali beli, nggak sampai ketiga sudah nggak lanjut. Dan alasan terkuat itu memang memang uang atau ekonominya kan gitu. Jadi kalau ada customer bilang bahwa Mas maaf yo aku nggak lanjut, nggak boleh suamiku, Mas maaf yo aku nggak lanjut, nggak boleh sama ibuku, itu ternyata semuanya berbohong. Karena faktor alasan paling kuat itu mereka nggak punya uang untuk membeli produk tersebut kan gitu. Sementara misi Herbalife, Mbak Ning sering ngomong, jari ini katanya Herbalife itu harus sampai ke dapur-dapur rumah kan gitu.
Makanya saya membuat rujukan yang namanya voucher ini, yang memang sebelumnya oleh ditampil ke Mak Ning. Ya, tampil ke. Mana? Langsung di layar aja. Di. Siap. Vouchernya kan ada 2 Mak Ning. Ini yang 100.000. Oke, coba teman-teman, itu tulisannya adalah voucher ambassador. Ya, itu tulisannya 100K. Yang voucher 100.000. Yang satunya? Oke, Mak Ning. Yang satunya 50.000. Ini Mak Ning. Nah, itu sama ya. Tulisannya voucher ambassador. Ambassador itu adalah orang yang bisa mengajak orang untuk program kan gitu, ambassador. Nah, itu 50K. Terus ada logo, itu apa? Suryo Fajar Group, maksudnya. NC Suryo Fajar Group. Kenapa grup? Karena itu untuk bersama seluruh timnya yang magang di NC-nya Cak Fajar. Betul, Pak Ning. Jadi nanti teman-teman waktu buat, niru saja. Niru paling gampang. Ikuti. Bikin saja voucher ambassador. 100K sama 50K. Ya, misalnya NC-nya Ari, Mas Ari, NC Ari Rahman Group atau terserah, ya. Nah, gitu teman-teman. Nanti apa namanya bisa saat nanti voucher itu diberikan Mas Ari, ya, kepada buildernya atau pengundangnya gitu, Mas. Siap dapat voucher itu misalnya untuk dari siapa? Dari ngajak Mas Sukri. Ya tinggal nanti Sukri belinya apa gitu. Jadi kan ngerti waktu nuker kesek voucher ini adalah voucher ketika orang ini mengajak Mas Sukri dan Mas Sukri ini beli 1 kaleng, maka dapat 1 voucher. Vouchernya itu teman-teman untuk dikumpulkan, untuk ditukarkan produk gitu. Boleh langsung, misalnya dapat 100, Mas aku butuh sek. Ini aku punya 100, langsung dibayar ke, boleh. Itu sebagai alat tukar. Ya, kayak duit. Nah, kalau misalnya dia mau ngumpulin, Mas, tak kumpulin ya, sampai 500 misalnya. Terus nanti ketika butuh network, ya beli network tinggal nambah, boleh gitu, teman-teman. Ya, oke, boleh ditambahkan, Cak Fajar. Oke, tujuan voucher ini yang pertama ya, Mak. Ini tujuanku pertama itu memudahkan agar customer ini mau bercerita program yang sedang dilakukan atau kegiatan kan itu yang pertama. Yang kedua, tujuan voucher ini saya buat itu dengan tujuan saya pengen membantu customer yang memang kebetulan mereka ini kurang mampu dalam segi keuangan, mereka tetap bisa menikmati nutrisi ini dengan mudah, gitu loh, Mak. Yang pertama yang kedua itu tujuannya. Ya. Nah, untuk teknisnya, untuk pencapaian vouchernya, untuk ngomong ke customernya, gitu. Ini contoh ya, kalau aku pribadi ngomong ke voucher, karena voucher ini ditujukan untuk customer yang masih aktif atau customer yang sudah lama tidak aktif. Kalau untuk customer yang lama tidak aktif, justru voucher ini sebuah kabar gembira, gitu. Jadi karena memang orang yang sudah minum Herbalife, terus nggak minum itu, mereka pasti punya angan-angan pengen minum lagi. Cuma memang kebetulan belum ada rezeki untuk membeli nutrisi tersebut, gitu, Mak. Nah, saya itu punya customer, itu namanya Mbak Riva. Itu memang lama banget sudah nggak minum. Akhirnya si Mbak Riva tadi sama Mbak Evi disampaikan, Mbak, saat ini ada program baru loh dari Herbalife. Otomatis kan dia tanya program apa Mbak Evi? Namanya program ambasador, program voucher ambasador, di mana Mbak Riva nanti bisa menikmati nutrisi atau membeli nutrisi dengan gratis atau dengan harga murah seperti itu. Terus itu program barunya seperti apa Mbak Evi? Mbak Evi menjelaskan. Nah, program terus kita langsung tunjukkan voucher ini. Hanya menunjukkan ya, bukan memberikan. Hanya menunjukkan. Jadi ini ada voucher 100.000 dan 50.000. Kan gitu.
Mbak, kamu nanti bisa dapat voucher ini jika kalau kamu nanti mengajak teman, saudara program Herbalife, di mana kalau saudaramu atau temanmu program, jika dia itu belinya 1 kaleng sik, maka Mbak Rifa akan dapat voucher 100.000. Jika temanmu belinya sik sama alo, itu kamu dapatnya 200.000. Jika belinya sik alo sama teh, misal tehnya Tirmo, berarti 300.000. Kalau tehnya energi, itu dia dapatnya hanya 250.000. Nah, kita ngasihnya kan voucher, jadi voucher ini memang langsung kita kasihkan. Jadi misal si customer ini sudah mereferensikan dan si referensi tersebut sudah program, otomatis kita langsung kasih voucher ini, nggak usah nunggu lama. Nah, di mana voucher ini belakangnya kan kosong, kita kasih keterangan. Dia dapat voucher ini dari mereferensikan siapa, gitu loh, Mak. Ya, terus produknya apa, kan gitu. Dengan tujuan ketika dia menukarkan nanti, kita tidak terjadi sebuah kebingungan. Iki voucher sopo kok ditukerke kan gitu. Nah, terus ya, Cak, sebentar. Ben dipahami dulu, sebentar. Teman-teman nggak usah nanya dulu ya. Nah, dijelaskan sampai gamblang. Ya, semua kan dijelaskan sampai gamblang. Nek sampai nanya itu berarti gak sabaran jenenge. Saking semangatnya. Ya, nah jadi gini teman-teman dipahami dulu. Sampai kapan orang itu dapat voucher? Jadi di Pati itu namanya ada namanya customer, ada namanya pelanggan, ada namanya member. Ya, pahami saya. Customer, pelanggan, member. Customer berarti orang yang baru program, itu customer. Belinya baru sekaleng gitu, 2 kaleng, ya maksimal 3 kaleng itu customer. Kalau sudah beli 3 kali, ya beli pertama full price, beli 1 biji full price, beli lagi sebiji lagi full price, beli lagi 1 biji full price, atau beli langsung 3 di awal full price semua. Pembelian keempat itu sudah harga pelanggan, diskon 25%, walaupun nggak pakai HMP atau disebut pre-member juga boleh. Kenapa di Pati kok pakai cara begitu? Kita sudah konsultasikan dengan Mbak Kiki, alhamdulillah disetujui. Karena kami mensiasati kata-kata member teman-teman di Pati, di mana member itu di sini identik dengan MLM yang disuruh nyari-nyari orang di Pati. Nah, sehingga kata member itu akan kita keluarkan saat orang itu sudah ke STS, sudah ke HOM, baru kata-kata member itu keluar. Di MC itu hanya ada kata customer dan pelanggan, nggak ada member, gitu. Ya, supaya member itu nggak rancu, karena di sini tuh member itu orang yang kerjanya disuruh nyari orang, gitu. Nah, jadi pelanggan. Jadi kalau sudah beli 1, 2, 3, beli keempatnya, itu sudah boleh diskon 25, maka disebutlah pelanggan. Dan diskon 25 itu tuh berlaku terus, tapi berlaku hanya ke NC tersebut. Tidak ada pencatatan poin, ya, tidak ada pencatatan poin, ya, beli karena belinya itu belum menjadi member. Member beda lagi. Member itu kalau sudah ngajak minimal 2, maka jadi ambasador, beli tas HMP, terus pembelian produknya sudah rutin, nanti jadilah member, terus nanti didaftarkan ke corporate. Kalau serius bisnis, membernya namanya hijau. Kalau nggak serius bisnis, hanya konsumsi pribadi, jadilah member pink. Nah, jadi voucher yang diberikan itu 100.000 itu buat SC itu tetap menyenangkan. Kenapa? Kalau SC punya member diskon 25, itu kan selisihnya dapatnya dikit ya. 130 ke 100 berapa? 80 ya? Iya, betul, Mak. Dapatnya cuma 50.000. Padahal sing kerja kan biasanya si SC toh, yang WE, yang undang dan lain-lain. Dengan voucher ini si SC penghasilannya agak lumayan karena dia dapatnya 80.000 dan si
customer atau pelanggan yang ngajak tadi dapatnya adalah 100.000. Itu kalau sudah jadi pelanggan ya dapat vouchernya utuh. Terus Cak, kalau belum jadi pelanggan Cak, misalnya Mas Ari program, terus Mas Ari itu baru minum shake saja satu, kan belum jadi pelanggan. Vouchernya sama kok beda. Beda Maning? Oh beda loh, catat beda. Ayo, vouchernya beda. Dikasih berapa Cak kalau belum jadi pelanggan? Contoh nggih, misal Mas Ari program dengan saya, dimulai dengan 1 kaleng shake. Berarti kan Mas Ari statusnya kan belum mendapatkan harga pelanggan. Nah, atau potongan 25%. Jika Mas Ari mengajak teman atau memanfaatkan voucher, diperbolehkan. Cuma vouchernya meskipun beli 1 kaleng shake, Mas Ari dapatnya hanya 50.000. Separuh nih ya, Cak? Betul, Mak Ning. Dengan tujuan, itu pun kita jelaskan ke Mas Ari. Mas, seharusnya jenengan itu dapatnya 100.000. Karena temennya tadi beli 1 kaleng shake. Berhubung Mas Ari belum menjadi pelanggan atau belum mendapatkan potongan, jadi dapatnya itu cuma 50.000. Terus otomatis kan Mas Ari tanya, biar aku bisa dapat 100.000 bagaimana? Mas Ari harus menggenapi kewajibannya untuk membeli 2 produk lagi. Seperti itu. Akhirnya kan belinya ditambah ya Cak ya. Betul. Biasanya mereka langsung membeli 2 produk lagi. Karena produk yang pertama dibeli itu kan harus shake teman-teman. Shake, tidak ada produk pertama teh itu enggak ada. Produk pertama kali yang dibeli customer adalah harus shake. Tidak ada program sarapan sehat cuma ngombe teh itu enggak ada ya. Ngombene minimal shake. Jadi voucher yang diberikan adalah separuh. Oke. Nah, sekarang Cak Fajar. Oke, sebentar sebelum ke Cak Fajar ini kita punya teman nih Cak Fajar yang sudah melakukan voucher. Makan kelasnya Desember dan langsung MC-nya rame. Mbah Yono monitor, Mbah. Bentar, Mbak Mika siap-siap ya. Mbah Yono ada. Mbah Yono boleh chat ngantian. Boleh japri Mbah Yono. Mbah Yono dari Muntilan. Mbah. Belum. Coba Mbah, buka mute Mbah. Nenda ayo japri apa kalau ada coba dicari Mbak Ayu, kalau ada Yono boleh dibuka mute-nya. Ya. Nah, di sebelah Cak Fajar ada Mbak Mika atau Mbak Mei. Betul. Mana? Coba bagaimana dasarnya voucher ini buat Mbak Mika dan Mbak Mei, silakan. Ayo. Sopo sih Mbak Mika, ayo Mbak Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Mika, halo. Perkenalkan nama saya Mbak Mika. Halo Mbak Mika. Hasil produknya turun berapa? Turun 21 kilo. Turun 21 kilo. Wow. Background pekerjaan. Hah? Pekerjaan penjual gorengan dan jus dan seblak. Oke. Sekarang sudah resign seblaknya? Sudah, Mak, belum tikar. Oke, Mbak Mika dengan voucher ini punya berapa customer? Saya punya 25 customer aktif, Mak. Itu beda dengan punya si Mas Dovi? Beda. Oke, coba di bawah Mbak Mika ada siapa saja? Supervisornya siapa sekarang? Di bawah saya ada Mbak Ayu, Mbak Ayu. Supervisor ya, Mak. Mbak Ayu sudah supervisor. Mbak Ayu sudah supervisor bulan. Customer Mbak Ayu berapa? Tahu nggak? Customer Mbak Ayu 18, Mak. Oke, terus Mbak Nairil customernya berapa? Mbak Nairil customernya 15 kayaknya. 15. Terus yang mau jadi supervisor siapa? Mas Dovi. Mas Dovi, Mbak Ina. Mas Dovi sekarang customernya berapa? Mas Dovi customernya, Mak? Ya. 8 customer, Mak. Berapa? 8. 8. Mbak Ina? Mbak Ina 12. 12. Siapa lagi? Mbak Sarah. Berapa? Mbak Sarah itu 15. Oke, ada lagi?
Ini baru Mbak Uci yang kemarin belanja. Jadi SD. Berapa customernya? 5. Oke. Ya. Nah, semua itu mereka sudah memutuskan jadi member hijau. Oke. Dan mereka sekarang ada yang SC, ada yang SB, ada yang QP, betul ya? Betul sekali. Dan nanti setiap bulan pasti akan berurutan lahir supervisor, Mbak Mika. Iya, Mak. Mbak Mika tadi kan tanggal 10. Mbak Mika sudah ngintip penghasilan belum tadi? Penghasilan transferan ya, Mak? Ya, tadi kan tanggal 10. Sudah lihat belum? Sudah, Mak. Berapa Mbak Mika? Oh, ya senangnya. 4.380.000. Oh, itu yang transferan. Terus kalau yang pembukuan NC atau pembukuan customer ada berapa? Pembukuan customer kemarin 5.200.000. Wow, jadi hampir 10 juta. Berlipat-lipat dari penghasilan jualan sebelah. Orang luar biasa, Mak. Berkali lipat, 10 kali lipat. Semangat. Setelah berapa bulan Mbak Mika baru punya customer atau baru punya builder? Saya baru punya builder ya, Mak. Setelah bulan keberapa baru punya builder? Setelah bulan ke-7. Iya kan dulu setiap ketemu aku kan Mak Neng, aku isin Mak randueti Mak Neng, sabar, nanti akan ketemu, asal jangan menyerah terus gitu ya setelah bulan ke-7 ya. Oke, satu lagi Mbak Mai. Terima kasih Mbak Mika. Yes, gua AWT. Mbak Mai. Oke, Kak Moy, halo. Kak Moy, customernya ada berapa Kak Moy? Kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Kak Mei, saya dari hasil produk saya turun 30 kilo, Mak Nih. Background dulu seorang salon home care. Gara-gara pandemi, Mak, jadi home care. Oke, Mbak Mei sekarang sudah hasil produk turun berapa kilo, Mbak Mei? 30 kilo. 30 kilo, tante santai bawah. Yuk, Mbak Mei, customernya ada berapa? Customer pribadi ada 30 customer aktif, Mak. 30 customer aktif. Sekarang di timnya Mbak Mei, buildernya siapa saja? Dimulai dari yang pertama. 2 SPV, Mbak siapa Vita. Saja? Mbak Vita customernya berapa? Mbak Vita itu customernya 12, Mak. Oke, kemudian Mbak Ayu? Mbak Lala. Mbak Lala berapa? Mbak Lala itu customernya 20 customer aktif. Oke, terus siapa lagi? Sudah mempunyai builder, Mak. Ya, Mbak siapa? Lala sudah mempunyai builder, namanya Mbak Lia. Itu SC. Customernya itu sudah 18 customer aktif. Terus siapa lagi? Mbak Dia itu SC ku baru, Mak. Itu sudah mempunyai customer 12 customer aktif. Oke, ada lagi? Ada Mbak Mela sudah mempunyai 18 customer aktif. Oke. Terus yang satu itu Kak Me, Mak, tapi pemakai pribadi, tapi juga tak gali COI-nya lewat voucher juga. Oke, memutuskan member pink ya, tidak member hijau, tapi tetap dikali COI-nya untuk menemukan diamond atau member hijau ya. Ya, Mak, betul sekali. Nah, itu semua kalau dikawal terus Mbak Mei sama Cak Fajar bekerja sama dengan Mbak Mika, insya Allah nanti semua itu jadi supervisor, maka Mbak Mika akan mudah sekali AWT. Mbak Mei. AWT. Amin, Mak. Ya, nah itu semuanya juga pakai voucher. Voucher, Mak. Oke, Mbak Mika juga. Ya. Oke, balik ke Mbak Mika. Mbak Mika, makasih Kak Moy. Keren. Mbak Mika, tadi saya melihat Mbak Mika itu sosialisasi di Mas Dovi. Iya. Gimana menggerakkan Mas Dovi dengan voucher itu seperti apa? Nek Cak Fajar sing ngomong wis biasa. Aku pengen timnya Cak Fajar sing ngomong. Ayo Mbak Mika. Menggerakkan Mas Dovi voucher ya, Mak ya? Ya. Ceritanya tadi itu kepo di Mas Dovi atau kepo di yang lain? Kepo di rumahnya Mas Dovi, Mak, sudah 3 hari dan 100. Keponya tadi berapa orang? Keponya tadi 7 orang. Yang melanjutkan program berapa orang? Yang program 6 orang.
7 orang, yang melanjutkan program 6 orang, atau yang closing 6 orang. Nah, ketika itu apakah karena Mas Dovi itu semangat karena voucher? Atau gimana? Mas Dovi kan sudah nggak dapat voucher. Mas Dovi kan sudah itu, Mak, QP. Jadi waktu awal-awal juga karena punya voucher, sehingga bersemangat jadi member hijau gitu? Betul. Oke. Di Mas Dovi, NC-nya, keponya di luar karena untuk membantu cornernya Mas Dovi gitu? Betul, Mak. Oke, keren. Top, Mbak Mika. Jos. Oke, apakah Mbak Yono sudah masuk? Tadi Mbak Yono sempat terlempar keluar. Atau mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan strategi voucher dan melakukan, boleh chat. Saya sudah voucher gitu, boleh. Nanti kita minta testimoninya. Yang sudah melakukan voucher boleh di chat. Yuk, lanjut Cak Fajar, silakan tambahkan lagi apa yang belum disampaikan. Oke, Mak Ning. Jadi memang voucher ini kan memang ibaratnya penerapan voucher ini kan saya melakukan ini kan baru sekitar 4 bulan, Mak Ning. Ya. Berarti mendapatkan ide untuk voucher ini kan baru 4 bulan. Jadi memang sebelumnya itu ya Mbak Mika sama Mbak Mi itu sering ibaratnya sharing lah atau curhat. Kak, kok angel yo nyetak builder, Kak, kok angel yo nyetak builder. Awalnya kan seperti itu. Ya. Terus setelah ketemu yang namanya voucher ini, Mak Ning, itu mereka berdua ini ibaratnya Mbak Mika sama Mbak Mei itu ibaratnya kayak mudah banget mereka untuk menemukan builder gitu loh. Makanya kenapa dalam waktu dekat kok banyak tim yang lahir di bawah Mbak Mika sama Mbak Mei gitu loh. Oke. Soalnya jadi karena mudah sekali orang mengajak karena dengan voucher ya tujuannya kan ada uang. Jadi gini, nah punya voucher itu kan dapat uang loh. Nanti beli produknya pakai duit itu, duit voucher kan gitu ya, Cak ya. Nah, sehingga tanpa sadar customer itu ngumpulin customer sebenarnya. Setelah customernya banyak baru mau bisnis enggak, nih loh ada yang sudah jadi customer sekian orang. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau mau ini jadi hak jenengan, kalau tidak mau itu tidak masalah kan seperti itu. Betul ya Cak Fajar ya? Betul, Pak Ning. Karena Mbak Yono belum bisa masuk, saya ini ada Yani Jepara, boleh Mbak Yani boleh dibuka mic-nya. Mbak Yani Jepara mungkin boleh dicari Mbak Ayu, Yani Jepara. Itu Irfan itu, Mak Ning. Irfan itu. Irfan siapa? Menulis sudah. Irfan. Ayo boleh Yani boleh dibuka mic-nya. Terus Ade Yulia sama siapa lagi? Irfan. Yuk silakan Mbak Yani dulu, silakan. Monggo Mbak Yani. Langsung kenalan. Terima kasih Mak Ning. Perkenalkan nama saya Yani. Halo Mbak Yani. Terus lanjut. Jepara. Ya, dari Jepara. Oke, hasil produk naik berapa kilo Mbak Yani? 3 kilo. 3 kilo. Mbak Yani sudah menerapkan voucher berapa lama ini? Baru bulan kemarin. Bulan lalu, 1 bulanan ini. Hasilnya gimana Mbak Yani? Hasilnya bagus sih Mak, sudah dapat calon builder. Dan sudah. Dan mau memutuskan member. Oke. Customer yang digali COI-nya dengan voucher itu akhirnya memutuskan jadi member dan mau jadi member hijau dan melakukan pembelanjaan SC dengan diskon 35% begitu? Betul, Mak Ning. Oke. Suaranya kurang jelas ternyata. Oke, boleh nanti ditambahi testimoninya dengan di chat ya Mbak Yani ya. Atau mau ada yang ditambahkan lagi Mbak Yani? Sudah, Mak. Oke, terima kasih. Ini Mbak Yani ini supervisor triple-nya Mas Dita dari Jepara ini ya, supervisor double yang menghasilkan triple gitu. Keren, tepuk tangan buat Mbak Yani. Terima kasih Mbak Yani. Ayu Nepal aku pangling ya Allah, Mbak Yani tadi mau keren.
Oke, siapa lagi? Mak Ning. Ye. Oke. Ampun. Ya, jadi teman-teman, satu hal yang membuat ini luar biasa karena customer yang mencari customer, menggali COI-nya itu yang dipamerkan tetap kepo, gitu ya. Daya tariknya terhadap customer baru yang tetap yang dipamerkan adalah kepo, minum gratis, kan begitu. Lah semangatnya dia mengundang karena ada voucher, gitu loh. Gitu. Jadi ada dua nih. Jadi makanya hebatnya strategi voucher di lingkaran kepo. Begitu kan, Maning ya? Betul, Pak. Jadi ya, runtutannya, coba jelaskan runtutannya, Cak Fajar. Misalnya ini Mas Ari. Mas Ari. Kan gini, Mak Ning. Urut. Oke. Kepo itu kan bagiku pribadi kan memang ilmu yang luar biasa, Mak Ning. Cuman kadang kita kalau sudah melakukan terus menerus, kadang kita kan merasa mengalami kebuntuan. Soalnya apa? Setelah melakukan 90 hari kerja, kadang kita merasakan, aku ini kepo nih di meneh, kan gitu. Karena kita merasa semua tempat itu sudah kita kepo. Jumlah customer kan tetap, ibaratnya tetap terbatas, Mak Ning. Nah itu. Akhirnya, kepo ini, benar apa Muklis tadi, voucher ini memang berada di lingkaran kepo, di mana ketika kita menjelaskan konsep voucher dengan benar, justru kita ini dijadwalkan oleh si customer yang sudah mengetahui manfaat voucher ini apa. Nah, gitu. Jadi saya pribadi sama tim itu dalam sehari itu bisa kepo di 3 tempat, sosialisasi di 3 tempat atas permintaan customer. Kadang kan customer mesti tanya, Mas Fajar, terus aku ngajak siapa? Kan gitu. Nah, kita sampaikan, Ibu berkenan nggak saya datang ke rumah Ibu dengan teman-teman untuk memberikan sosialisasi kesehatan kepada lingkungan Ibu atau keluarga Ibu. Nah, nanti Ibu bisa dapat voucher dari sana jika orang yang saya berikan sosialisasi ini itu tertarik program seperti panjenengan. Kan gitu, Mak Ning. Jadi saya nggak bilang kepo dulu, jadi saya sosialisasi dulu. Kalau memang memungkinkan orang-orang ini untuk bisa didatangkan ke NC dan disosialisasi, saya datangkan ke NC untuk sosialisasi. Untuk kepo? Betul, untuk kepo di NC, Mak. Karena kan kalau jaraknya lebih dari 20 menit kan otomatis si customer kan nggak bisa, Mak Ning, ke NC untuk 3 hari untuk menjalankan kepo. Nah, kalau nggak bisa, berarti kita opsinya tadi, si Ibu berkenan nggak tempatnya dibuat kepo, kan gitu, Mak Ning. Kalau jauh. Kalau Ibu tadi berkenan, berarti kita bikinkan kepo di sana. Jadi tujuan awalnya bukan builder, tapi di mana Ibu ini nanti bisa merasakan enak itu ke produk buat dengan voucher ini seperti apa. Kan gitu. Karena kan kadang kita susah. Kadang punya customer yang produknya hanya seks sama teh. Kita meng-closingkan yang lain-lain kan mengalami kesulitan, Mak. Ternyata kesulitan ini bukan karena dia nggak mau. Ternyata gak ono sing digawe tuku. Nah, nggak ada yang dibuat beli. Makanya kita lakukan sosialisasi, kita buat kepo. Dari kepo tadi ada yang closing, otomatis kan si pemilik rumah dapat voucher, Mak Ning. Nah, dari voucher itu misal ada 2-3 orang yang closing, masing-masing beli 2 produk. Si pemilik rumah pasti kan dapat voucher berapa? 600.000. Nah, 600.000 tadi bisa dimintain produk gitu loh, bisa dimintain produk karena pembeliannya dengan voucher seperti itu, Mak Ning, teknisnya. Jadi vouchernya malah bisa untuk beli produk yang dia pengen tapi belum kejangkau, misalnya network atau kolagen ya. Oke. Ya, mungkin monggo apa? Istilah mudahnya itu barangkali customer itu punya duit, gambaran duit, tapi dia nggak bisa ngambil. Di mana? Di calon-calon customer tetangga-tetangganya. Lah minta tolong Mas Fajar,
suruh ngambilin duitnya, gitu loh. Berupa melakukan kepo di tempat itu. Betul. Karena dia kan belum bisa ngambil tuh, belum punya kemampuan untuk melakukan kepo. Nah, dia punya alat, yaitu sponsornya atau owner NC, begitu. Nah, dari yang awalnya mungkin hanya dapat uang untuk beli produk yang nggak bisa kebeli, potensi lebih besar dia bisa dicetak jadi builder. Itu mungkin salah satunya, Mas. Betul, Pak. Oke, banyak teman-teman ini banyak sekali pertanyaan dan tidak mungkin dijawab satu persatu, waktu kita hanya tinggal 10 menit itu. Jadi apa ya? Yang belum NCOP berangkatlah ke Pati bulan Februari, kalau Japri nanti tak cari cake bersih, atau kalau enggak Maret gitu ya. Tapi yang sudah NCOP, teman-teman itu punya grup, silakan nanyanya di grup Anda masing-masing. Kalau Anda keluar itu salah Anda sendiri. Kelas masih berlanjut, masih sudah pada keluar. Kalau yang tab tim nanti nanyanya di tab tim ya. Contohnya kayak apa? Tadi kan sudah ditampilkan di layar. Sengaja malam ini kita tidak ada slide. Saya ngomong Cak Fajar, gak usah pakai slide. Kalau slide itu kakek di foto-foto, nanti juga HP-nya nggak dibuka gitu. Gitu ya. Mohon izin, ya, teman-teman semuanya, memang kita melihat perjalanannya. Saya suka banget ya dengan cerita Mas Fajar tadi, mengalir begitu teratur ya, dari bagaimana beliau itu mengenal Herbalife, berproses, dan bagaimana Mak Ning itu mendidik beliau, dan bagaimana beliau yang bisa dibilang punya kakak duitnya banyak, ya kan, punya orang tua dua-duanya yang kalau dimintai bantuan pasti bantu, tapi beliau tidak mau mengambil zona itu karena itu akan membunuh beliau, gitu kan Mak Ning ya. Nah, mungkin buat beberapa teman itu udah nggak betah, mana sih vouchernya, kok nggak dikabar-kabarin sampai 1 jam lebih kayaknya. Lah, padahal justru ya, justru teman-teman semuanya, kekuatan Mas Fajar ini melakukan voucher dengan sepenuh hati ini karena melalui berbagai macam kesulitan di awal, gitu ya. Kemudian akhirnya voucher ini menjadi sangat efektif dan terbukti kemudian ditiru oleh beberapa leader, termasuk Babe Yono, termasuk Mas Irfan tadi, termasuk juga beberapa tab tim yang ada di Pati, dan ini akan jadi salah satu solusi yang luar biasa. Insya Allah Mak Ning nanti insya Allah juga akan direview di Bincang Pagi ini. Syukur-syukur nanti Mas Fajar bisa hadir kembali ya Mas Fajar. Ya, nanti bantu menjawab pertanyaan besok pagi. Begitu. Jadi untuk Anda apa sih yang nggak kita berikan ya? Kuotanya 1000, Bang. Iya. Besok pagi kuotanya sudah 1000, nanti mungkin linknya akan diganti sama Mbak Ayu untuk besok supaya nggak mental, karena 500 sampai jam 9 loh teman-teman, masih 952. Ini tanda-tandanya kita mau booming, kita mau bangkit lagi, ya. Sudah banyak strategi yang disampaikan, teman-teman tinggal melakukan. Itu hebatnya kita. Kalau jualan bakso, teman-teman, rahasianya disimpan sendiri, resepnya nggak bakal dibocorin. Ya, kalau tidak punya hati berbagi yang seluas samudra, ada strategi bagus kayak gini tuh nggak mungkin kita sampaikan. Tapi kembali lagi kami belajar dari Pak Hadi, Pak Yoyo, ilmu yang bermanfaat dan berkembang adalah ilmu yang dibagikan. Walaupun belum sempurna, sampaikanlah, karena orang lain yang akan menyempurnakannya. Gitu. Jadi nanti dari Pati mungkin ya, dari Cak Fajar mungkin sebatas itu. Nanti akan dikembangkan lagi oleh Abah, akan dikembangkan lagi oleh Mas Ari, dikembangkan lagi oleh Mas Denny, Mbak Santi, dan banyak leader-leader gitu ya, yang itu membuat nanti ini akan semakin hebat gerakannya gitu teman-teman. Ya, Cak Fajar boleh itu Cak Fajar itu dibuka lagi, apa itu lagi tadi, ada yang pengen lihat lagi tuh vouchernya lihat. Voucher 100 lihat kan 1.
Oke. Suaraku grebek-grebek tah. Enggak normal. Oh, HP ini sampean, Mbak Novita sing grebek-grebek. Pacar itu yang voucher yang apa 100 ya? Ini yang 100 ya, teman. Oke, sudah. Terus satu lagi. Voucher yang 50. 50 ini, Mak Neng. Ya, itu ya teman-teman ya. Voucher 50 itu nggak ada tulisan apa-apa, cuman gift voucher ambassador. Terus di atasnya ada Herbalife Nutrition IDR 50K gitu. Nah, terus ada tulisan apa namanya? Suryo Fajar Group. Ya, wes gitu toh. Nah, Cak Fajar itu tadi kan yang ngajak, yang sudah program dan ngajak. Kan ada Cak, orang yang sudah kepo, pengen tapi nggak punya uang. Terus kita ngasih solusi. Ibu ngajak banyak temannya saja nanti biar dapat voucher. Kalau dianya belum ikut program, tapi kok bisa ngajak, itu dapat voucher yang 50K atau berapa? Ini Mak Neng, itu kan juga kita bisa memberikan solusi kepada calon customer yang memang kebetulan belum ada rezeki untuk program. Ya. Kita ngasihnya 50K Mak Neng. 50K. Sebagai tabungan untuk dia. Sebagai tabungan untuk dia. Gak jelas suaramu, Cak. Oke. Jadi jelas Mak Neng? Ya. Oke, jadi voucher orang yang belum program tapi sudah mengajak orang program kan gitu toh kesimpulan itu. Betul. Nah, itu kita kasih vouchernya 50. Supaya ditabung, memancing dia nanti supaya mau beli produk. Betul, Mak Neng. Oke, sudah terjawab ya, Mbak siapa tadi yang nanya? Jadi ya, Mas, menambahkan, jadi kita ngasihnya bukan uang loh ya. Kita enggak uang. Kita ngasihnya kalau dikasih uang itu nanti jadi makelar. Malah dibuat beli kerupuk, orang buat beli dan yang lain ya Mas Fajar. Ya, betul. Oke. Ya jadi teman-teman. Maaf Maning. Jadi teman-teman barangkali banyak yang maunya belajar tentang contohnya materi voucher itu maunya lengkap dan dia langsung paham. Jadi teman-teman jangan gitu. Artinya sekarang berapapun yang dipahami dipraktekin dulu sambil nanti evaluasi. Sambil evaluasi itu teman-teman bisa bertanya karena jangan khawatir. Teman-teman yang masuk Zoom ini akan terhubung dengan semua mentor yang melakukan apa yang teman-teman lakukan. Jadi untuk evaluasi itu kita punya Mak Ning juga punya jalur ke semua murid-muridnya untuk membantu memfasilitasi apabila teman-teman itu butuh penjelasan lebih lanjut sampai benar-benar ahli. Yang penting mulai dulu evaluasi, kolaborasi, gitu ya. Kemudian insya Allah setelah itu teman-teman lakukan ada kreasi-kreasi kan di lapangan nanti ketemu tuh. Oh kok gini aja, kok gini aja. Mentok nanya. Ya, kalau udah mentok nanya. Jadi kalau teman-teman gagal, itu masalahnya hanya satu, karena teman-teman tidak mencari solusi atau teman-teman tidak lanjut untuk konsisten 90 hari kerja. Jadi tidak ada DMO gagal. Betul, Sampun Mak Ning. Oke, Pak. Ini teman-teman untuk bincang pagi. Jadi kita bisa review ini untuk besok pagi sama Abah gitu. Nanti Kak Fajar isok tarik join isu. Bisa Mak. Ya wes. Nah itu kita linknya ganti ya nak teman-teman. Bukan link yang kemarin sudah dikirim di grup-grup. Itu linknya yang sudah 1000. Kemarin kan link yang masih 500. Ini ke linknya sudah 1000. Ya betul kata Abah. Teman-teman yang penting dilakukan dulu. Jangan nunggu sempurna. Yang penting dilakukan. Nanti teman-teman akan ketemu jalan kok. Ya. Betul. Nah, Mas Fajar memikirkan itu juga tidak singkat gitu, butuh waktu, trial error berkali-kali. Tadi mungkin kan nggak sabaran loh. Bener Abah. Dari tadi kok katanya ngomongin voucher lah, kok ini malah ngomongin cerita dirinya.
Ya karena voucher itu terbentuk ketika banyaknya tekanan di dalam dia menjalankan bisnisnya, banyaknya tantangan, sehingga idenya berkembang. Jadi ketika teman-teman banyak tantangan, justru itu kesempatan untuk berkembang gitu teman-teman. Gitu ya. Sudah untuk pertanyaan besok bisa sama Abah teman-teman.